yang menyuruh Nabi Muhammad SAW, menyuruh para istrinya memilih. Mau dunia, kita berikan apapun yang dia inginkan. Mau harta, mau apa dikasih. Tapi berarti sudah tidak ada status sebagai istri Nabi. Berarti tidak ada keselamatan akhiratnya ini. Gitu kan? Atau ridho dengan nafkah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya tentu kita bisa mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Dan ini nikmat yang tidak terhingga karena kita jadi punya panduan hidup. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan dan pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan nikmat ini Allah perintahkan kita untuk dipertahankan sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Termasuk kita dulu dalam majelis ilmu seperti ini, salah satu tujuannya adalah lebih mendalami lagi ilmu agama Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan memberikan kesempatan, kita akan melanjutkan bedah buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita masih dalam penanaman atau menata jiwa para anggota keluarga, terutama anak-anak, dan meluruskan perilaku mereka. Kita sudah membahas poin 74 dalam bab ini, bab keempat, mengunjungi keluarga miskin, memperhatikan keadaan mereka dan memberikan santunan kepada mereka. Ini semua memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar agar kita sendiri dan juga keturunan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Karena ternyata ada orang yang lebih sederhana kendaraannya, lebih sederhana rumahnya, dan seterusnya. Dan ini memberikan pesan juga kepada anak-anak kita agar mereka mensyukuri rumah yang ada, makanan yang ada, pakaian yang ada, fasilitas yang ada. Dan di halaman 70 sudah dijelaskan dalilnya bagaimana Nabi SAW memang memerintahkan kita, unduru ila man asfala minkum wa la tunduru ila man huwa fawqakum fa innu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Karena hal itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah. Jadi saya berharap tentu poin-poin yang sudah berlalu yang kita bahas seperti ini tidak dilupakan. Tidak hanya sekedar menjadi kenangan pernah dibahas, tapi bagaimana kita praktikin. Artinya kita perlu mengunjungi orang-orang miskin dan mengetahui keadaan mereka, mensponsori hidup mereka, mengajak keturunan kita agar melihat keadaan mereka supaya mereka bisa lebih bersyukur. Juga sudah kita bahas ide ke-75 dari awal belajaran ini, ide kedua dalam bab nomor 4. Bagaimana menatah jiwa mereka agar tertanam keimanan dalam hatinya, yaitu mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit bila aman dari fitnah dan wabah-wabah tentunya ya. Dan tujuannya juga agar mensyukuri nikmat kesehatan. Sehingga mereka pada saat kita ingatkan agar menjaga kesehatannya, misalnya mereka akan lebih mudah mau menjaga kesehatan itu karena kita sudah perlihatkan betapa sulitnya orang kalau dalam kondisi sakit di rumah sakit ya. Maka ini juga pelajaran yang sudah panjang lebar kita jelaskan dan sekaligus kita ajarkan ke mereka doa-doa yang bisa dibaca pada saat kita menjenguk orang sakit dan juga membawa hadiah buat mereka. Kita juga sudah pelajari ide ketiga dalam bab ini dan ini ide ke-76 dari awal belajar, ziarah kubur bagi kaum laki-laki, mengantar jenazah dan mengiringinya sampai dimakamkan. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar. Kalau ada di antara bapak ibu yang mendapatkan anak-anaknya sulit sekali diberikan masukan dan nasihat, tidak ada salahnya kita mengajaknya berziarah kubur. Kemudian duduk merenung sejenak. Di situ kita bisa sampaikan pesan-pesan
selain kita bisa sebutkan keutamaan ziarah kubur karena dia sunnah Nabi SAW, juga sekaligus kita mengambil pelajaran buat diri kita dan juga anak-anak misalnya yang kita sedang ajak. Berikan penjelasan kalau di bawah liang lahat ini atau di bawah gundukan tanah ini, di dalam liang lahat itu ada jenazah yang juga manusia seperti kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Mungkin mereka lebih sempurna secara paras wajah, postur tubuh, jabatan, harta, pendidikan dan seterusnya, tapi mereka sudah meninggal dunia. Dan kita pun semuanya tinggal menunggu waktu siapa yang lebih dulu menuju ke liang lahatnya. Terus kita berikan nasihat-nasihat yang Allah mudahkan saja dari lisan kita sehingga mereka bisa tersentuh, dan ini sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Yang terakhir kita bahas adalah ide keempat dalam bab ini, masalah bagaimana menata keimanan di dalam hati keturunan kita dan diri kita sendiri, dan menata jiwa mereka sehingga perilaku-perilaku mereka lurus, yaitu mengunjungi ide ke-77 ya, dari awal belajar, mengunjungi sekolah-sekolah tempat belajar anak-anak untuk mengetahui perilaku mereka di sana. Jadi ada komunikasi aktif antara ibu dan bapak dengan wali kelasnya. Kadang-kadang sesekali kita datang ke sekolah melihat bagaimana pergaulannya. Kita tanyakan kepada anak-anak kita, kira-kira siapa saja yang berprestasi di sekolah atau di kelasnya, dan apa yang menyebabkan anak kita tidak seperti dia misalnya. Lalu kita mulai mengobati permasalahannya. Kayak misalnya kita temukan, misal dia mengatakan, oh di kelas saya ibu yang terbaik adalah si fulan misalnya. Lalu kita tanya, kenapa kamu tidak seperti dia nak? Misal dia mengatakan, oh karena dia rajin belajar, dia orangnya begini dan begitu misalnya. Maka kita bisa mengobati permasalahan anak kita dari apa yang telah dia sampaikan berhubungan dengan perkembangan di sekolahnya. Jadi jangan kita masa bodoh, yaudah ini sudah Islamic boarding school, saya terkenal sekolahnya bagus, guru-gurunya bagus, lalu kita biarkan begitu saja. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, satu pertemuan khusus kita membahas tentang masalah poin 77 ini. Pada pertemuan Kamis yang lalu, walaupun waktu itu kita online ya, tapi kami titik beratkan pentingnya masalah ini. Begitu juga kita memilih lembaga-lembaga pendidikan yang tepat ya. Kita menanyakan tentang pergaulannya, kita menanyakan tentang anak-anak yang nakal di sekolah itu. Lalu biarkan anak kita yang menjelaskan kenapa dinilai nakal. Oh karena dia malas, karena dia ganggu temannya. Lalu kita bisa tunggangi itu sambil mengatakan itu tidak benar ya. Harusnya begini dan begitu. Atau mungkin ibu dan bapak diberikan informasi baru. Mungkin ternyata selama ini anak kita dibully oleh teman-temannya. Kita jadi tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Kita bisa laporkan di sekolah. Kemudian juga atau mungkin ada pelaku-pelaku pelanggar anak-anak sekolah yang mereka saling menutupi karena takut menyampaikan. Misalnya diancam mereka mengedarkan narkotika misalnya atau melakukan perzinahan atau yang sejenisnya. Nah semua ini bisa kita laporkan ke sekolah dan akhirnya sekolah itu juga jadi bersih dari pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Sekarang kita masuk ke ide 78 dari awal kita belajar. Ini materi kita pada siang ini dan beberapa poin ke depannya yang Allah mudahkan tentunya. Ini adalah ide yang ke-5 dalam bab kita yang bab keempat ini, menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka, dan ini ide 78 dari awal kita belajar. Nah salah satu hal yang ditekankan di poin 78 ini adalah menggunakan metode Nabi SAW dalam menghajar atau memboikot sebagian fasilitas yang kita siapkan ya bila prestasinya tidak dipenuhi. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh masalah itu. Saya bacakan dulu di halaman 71. Dikatakan oleh penulis, saat seseorang dari keluarga melakukan kesalahan besar yang fatal, ada sebuah metode Nabi SAW dalam mengatasinya yang dilalaikan oleh banyak pendidik. Nah ini digarisbawahi ya, inilah metodenya, yaitu mengucilkannya untuk masa tertentu. Ya, di sini makna mengucilkan adalah bukan kita mengusir anak kita keluar dari rumah misalnya, bukan juga kita mengusir pasangan keluar dari rumah, tetapi bagaimana kita lebih mengucilkan dalam arti kata sini memboikot sebagian hal-hal yang membuat dia akhirnya introspeksi diri. Kayak misalnya ibu dan bapak menyiapkan motor, kendaraan transportasi buat anak. Maka karena dia melakukan pelanggaran, misalnya dia bolos sekolah, dia ganggu temannya, maka dia ambil kuncinya. Nggak dikasih lagi kepada dia, sampai dia memperbaiki dirinya. Contoh,
Atau kita memang ada fasilitas apa nih, misalnya pada saat weekend kita biasa mengajak anak-anak dan mungkin karena mereka sudah umur di atas 10 tahun, 14 tahun misalnya, sudah balik lah, umur balik yang memang sudah pantas kita untuk ajak berdiskusi. Karena saya pernah sampaikan salah satu metode yang baik dalam pendidikan anak, jangan diajak berdiskusi sebelum umur 14 tahun. Ya. Karena mereka masih dianggap kecil, ya, masih belum punya banyak pengalaman. Tapi kalau sudah balik, sudah 14 tahun, ya, itu udah masuk akal untuk kita mulai korek pendapat-pendapat dia gitu ya. Nah kalau misalnya kita biasanya weekend nanya kepada anak-anak kita yang sudah dewasa, sudah remaja, mau kemana misalnya, terus mereka minta, oh pengen makan ke restoran ini, pengen ke tempat ini. Nah di saat dia sedang melakukan satu pelanggaran, kita berhentikan itu. Khusus dia tidak boleh memberikan pendapat karena dia sudah melakukan pelanggaran misalnya. Ya termasuk fasilitas yang lain, handphone misalnya, ya komputer misalnya, hal-hal yang kira-kira kalau ibu dan bapak mengambilnya, menyitanya, ya itu akan membuat ada efek jerah. Yang jadi masalah kadang-kadang, terutama ibu-ibu mohon maaf karena terbawa perasaan, lebih cenderung kepada pembelaan anak walaupun salah. Ya, bahkan kadang-kadang anaknya sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Misalnya jadi pengedar narkotika, ketahuan atau melakukan perbuatan atau mencuri misalnya. Lalu kemudian ditahan, dilaporkan ke polisi. Lalu kemudian si ibu ini akan terus menekan suaminya agar membebaskan anaknya. Tanpa ada efek jerah. Maka si anak itu selalu berlindung di ibunya yang walaupun dia salah pasti akan dibela. Akhirnya tidak ada pendidikan. Pekan depan pastikan dia akan mengulangi lagi kesalahan bahkan mungkin lebih fatal. Sampai kapan kita akan membela kesalahannya? Ada di antara kerabat kami begitu, sudah kami ingatkan. Tapi dia merasa nanti takut anaknya pergi dari rumah, kalau dia ingatkan nanti takut begini dan begitu. Akhirnya terus menerus dia menghadapi masalah yang sama. Setiap kali anak buat masalah, maka dia harus menjadi tamengnya. Dia memasang badan, dia harus mengeluarkan uang, dia harus mempertaruhkan nama baiknya. Kalau seandainya dia mengikuti metode bagaimana kita memboikot tanda kutip di sini sebagian fasilitasnya, maka saya pastikan itu akan lebih besar efek positifnya. Kalau sekali dikasih efek jerah, dia tahu ibu dan ayahnya tidak akan membelanya kalau salah. Maka ini akan membuat pendidikan yang sangat baik ke masa depannya si anak tadi. Nah ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengucilkan untuk masa tertentu. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi di perang Tabuk. Ini peperangan terakhir Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian. Peperangan ini waktu itu muslimin melawan Romawi, pasukan Romawi. Karena Nabi SAW pergi ke wilayah Tabuk untuk mengepung benteng Romawi yang waktu itu rajanya Heraklius. Tetapi waktu itu karena hukumnya diwajibkan, tidak boleh ada laki-laki yang sehat ya, kemudian tidak hadir. Namun ada beberapa orang sahabat, diantaranya kisah yang masyhur Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan tentang kisahnya sendiri. Di mana saya pada saat terjadi panggilan perang Tabuk, dan itu wajib bagi semua laki-laki di masa itu karena sudah pemimpin yang menyeru, yaitu Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian dia bilang, saya belum pernah memiliki fisik yang sesehat waktu itu, saya juga tidak pernah memiliki harta sebanyak waktu itu. Kalau tidak salah dalam riwayat bahkan dia katakan saya memiliki 2 tunggangan hewan yang layak sekali untuk dipakai pergi berperang gitu. Lalu kemudian saya pun mengatakan nanti saya akan ikut. Terus saja Rasulullah SAW dan pasukan menyiapkan perlengkapan perang sampai akhirnya mereka pun pergi, dan selalu saja saya katakan dalam jiwa saya, diri saya, nanti saya akan menyusul. Sampai akhirnya pasukan itu tidak kelihatan lagi. Dan saya kehilangan jejak mereka. Kenapa di sini kehilangan jejaknya? Karena Nabi SAW punya satu metode Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau bawa pasukan, biasanya beliau tidak informasikan akan menyerang kemana. Kecuali panglima-panglima perangnya. Dengan tujuan supaya tidak dibocorkan ke musuh kalau beliau akan menyerang ke wilayah itu. Waktu beliau mau menyerang Mekah, itu arah pasukan ke suku Hawazim di kota Taif. Tiba-tiba beliau belokkan di hari terakhir itu ke arah Mekah, baru pasukan tahu kalau beliau akan mengepung kota Mekah misalnya. Tujuannya supaya musuh tidak mengetahui. Nah jadi Malik, ya, Ka'ab radhiyallahu anhu tidak tahu
Maka dia bilang, saya pun kehilangan pasukan, sudah tidak tahu bagaimana. Dan ternyata ada juga beberapa orang sahabat yang sama dengan dia keadaannya. Yang terjadi waktu Nabi SAW pulang ke Madinah, Nabi tanya dia, kenapa Ka'ab? Orang-orang yang tidak hadir juga kenapa? Mereka masing-masing sampaikan udurnya gitu ya. Lalu Ka'ab mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di hari ini kecuali kejujuranku. Maka saya pun menjawab, jujur ya Rasulullah, sungguh pada saat anda serukan ini sebenarnya tidak pernah fisikku sekuat itu, tidak pernah aku juga memiliki harta sebanyak itu. Aku sangat pantas untuk ikut berperang, tapi tidak ada yang memberiku, menundaku atau membuat aku tidak ikut kecuali karena aku menunda-nundanya saja. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini telah jujur dengan perkataannya. Maka disuruh pulang oleh Nabi SAW, kemudian sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu Nabi SAW dapat perintah dari Allah untuk memboikot Ka'ab sama teman-temannya. Jadi kalau salam nggak dijawab secara langsung, kayak kita bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam, itu nggak bisa seperti itu. Nabi SAW suruh boikot. Kata Ka'ab, saya kalau ketemu dengan Nabi di masjid, saya salam, saya cuma melihat bibir beliau bergerak, menjawab, tapi tidak merespon seperti biasa. Sampai pada tingkat, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW memboikot sahabat-sahabat yang tidak ikut. Ini mengucilkan sementara ya. Sampai pada tingkat Nabi SAW beritahukan ke mereka kalau sahabat-sahabat ini harus berpisah tempat tidur dengan istri-istri mereka. Ya, sehingga akhirnya Ka'ab mengatakan, apakah aku menceraikan istriku atau hanya sekedar pisah tempat saja? Maka Nabi SAW mengatakan pisah tempat sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 50 hari lebih terboikot gitu ya. Selama itu mereka introspeksi diri dan akhirnya mereka taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah turunkan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kisah taubatnya sahabat-sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk. Tapi di sini kita lihat ada satu metode yang Nabi terapkan, masalah mengucilkan mereka demi untuk memberikan pendidikan. Karena ada saatnya dimana kalau ibu tunjukin misalnya ibu marah sama anak karena sikap yang salah itu, membuat dia lebih berhati-hati. Nah seperti itu metode yang disinggung di ide ke-78 ini. Kata beliau, tapi ada batasannya, tidak perlu kata-kata yang keras, perkataan yang kasar. Sebaliknya, kita menggunakan ketegasan terhadapnya melalui sikap menahan diri dengan mendiamkannya dan memutuskan pergaulan dengannya sementara saja, gitu kan? Ini kalau sudah sampai pelanggarannya sangat fatal, ya, sampai membuat betul-betul dia sudah sulit untuk diberikan masukan, maka kita bisa menjaga diri, ya, kita mengucilkan sementara dan memutuskan fasilitasnya. Kalau ada bisikan syaitan, nanti dia tambah nakal, nanti dia tambah rusak, itu waswas syaitan. Ini metode yang Nabi terapkan. Harusnya kita yakin dan percaya kalau niat kita baik, ingin menjalankan sunnah Nabi, itu contoh dari Nabi SAW, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini salah satunya. Mungkin juga dalam rumah tangga kadang-kadang kita lihat begitu ya. Ada mungkin perbuatan yang salah dilakukan oleh pasangan kita, dan itu salah, ingat ya. Patokan salahnya atau benarnya ini adalah yang dipandang oleh agama. Ya. Apa yang dipandang salah oleh Allah dan Rasulnya, kita juga memandangnya salah. Apa yang dianggap benar oleh Allah dan Rasulnya, maka kita anggap benar. Ya. Tidak boleh kita menilai salah atau benarnya itu dari hawa nafsu kita sendiri. Karena bisa saja sesuatu yang dikerjakan oleh pasangan kita benar. Contoh, suami ibu silaturahim dengan ibunya. Lalu ibu merasa tersinggung, kenapa kok harus dahulukan ibunya daripada istrinya? Ini nggak benar. Ibu di sini salah kalau marah, karena dia harus mendahulukan ibunya. Dan semua istri yang mendukung agar suaminya bakti dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka Allah juga akan berikan dia anak yang bakti dengan dia. Dan sudah menjadi sebuah hal rahasia umum di tengah-tengah kehidupan manusia, kalau seorang istri justru menjadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya, ya, maka dia juga akan mendapatkan anak yang durhaka dengan dia, ya kan begitu. Jadi contoh, jadi kita menilai kita benar atau salah tuh lihat kepada pandangan agama, bukan kemauan kita sendiri, gitu kan. Atau mungkin suami ibu membantu teman kantornya dengan uang yang memang dia pegang, bukan uang nafkah ibu, contoh. Karena ibu hanya punya hak nafkah dari suami. Nafkah adalah yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Makanan, minuman pada hari itu, dan itu per hari. Pernah kita jelasin masalah nafkah itu ya. Itu per hari.
Kalau ada suami ibu yang memberikan nafkah atau seorang suami berikan nafkah kepada istrinya untuk 1 bulan penuh, misalnya ibu dari tanggal 1 Februari dikasih untuk sampai 1 Maret nanti. Ini sebenarnya dia sudah memberikan lebih daripada kewajiban dia. Karena kalau pertengahan bulan si suami meninggal, misalnya datang ajalnya di pertengahan Februari, maka 2 pekan yang tersisa itu sudah bonus. Itu bukan kewajiban dia. Karena kewajiban dia harian. Dan batasannya adalah makanan, minuman, transportasi, tempat tinggal, ya, dan pakaian semampu dia untuk hari itu. Setiap hari seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada rezeki dia yang lebih, misalnya dia memberikan nafkah ke ibu 10 juta per bulan, contoh. Dia punya income 12 juta. 2 juta dia punya hak untuk mengelola. Ibu nggak usah intervensi karena dia bantu tetangga yang miskin, karena dia masukkan di kotak amal, itu hak dia. Atau dia bantu adiknya. Nah, di sini berarti bisa saja kita yang salah. Karena kita sedang menegur sesuatu yang hak dia, kan gitu. Contohnya. Jadi kita harus melihat benar atau salahnya itu tergantung dari pandangan agama. Nah, itu baru benar ya. Sehingga kita betul-betul berjalan sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Nah, ini contohnya, ini mendiamkan di sini harus tepat. Ya, kalau misalnya suami ibu tidak mau sholat, istri bapak nggak mau sholat, misalnya kita sudah ingatkan nggak mau tahu, ya ini wajar saja kita diamkan. Itu wajar, itu tidak ada dalam bab kesalahan di situ, karena tujuannya supaya dia sadari kesalahannya. Kenapa kamu seperti ini sih penampilannya? Kenapa wajah kamu begini cemberut? Kenapa? Kita jelaskan, tidak perlu dengan kata-kata kasar. Karena saya terganggu sekali memiliki pasangan yang tidak sholat. Bagi saya itu sebuah kewajiban dalam agama. Bagaimana saya bisa tersenyum sementara depan mata saya, kamu terancam dengan api neraka ini, kalau tidak sholat misal, kan gitu. Atau tidak tutup aurat, atau tetap saja dalam pendapatan income yang haram. Saya kedatangan beberapa orang jemaah, berpasangan suami istri, ada yang sudah sangat tua bahkan gitu kan. Sudah sepuh datang, dan akhirnya sang ibunya mengatakan, Ustaz setelah minta waktu, kebetulan juga kami pada saat itu ada waktunya, kemudian ngobrol, dia ceritakan kalau suami saya ini begini dan begitu, punya income yang besar, tetapi dia tidak mau tahu income ini halal atau tidak, dan beberapa hal pelanggaran-pelanggaran agama yang dilakukan. Nah, setelah dia coba diamkan suaminya beberapa waktu, tetap dilayani semaksimal mungkin yang dia mampu, tapi tidak seceriah biasanya. Suaminya terganggu waktu ditanya, dia bilang, ini sesuatu yang mengganggu juga saya secara agama. Bagaimana kalau kita konsulkan kepada Ustadz? Setelah konsul kami berikan masukan-masukan bagaimana sebenarnya gambaran secara agama. Ya mudah-mudahan kita berharap dengan itu suaminya bisa berubah gitu ya. Berapa banyak juga yang sebaliknya, laki-laki suami yang mengeluhkan tentang istrinya dan akhirnya juga dengan metode ini ya. Tapi ingat ya batasannya, tidak dengan kasar, tidak dengan kata kasar atau tatapan mata yang tajam, atau mungkin apalagi kalau main tangan, semua itu tidak dengan metode itu. Tapi kita hanya sekedar menunjukkan ketidaksukaan kita kepada pasangan atau kepada anak-anak apa yang sedang dia lakukan itu. Dan tolok ukurnya boleh atau tidak boleh dalam agama. Kalau tidak boleh maka di saat itulah kita marahnya karena memang terjadi pelanggaran agama. Ide ke-79 dalam menatah jiwa dan diri dan sikap juga ya. Itu maaf, ini juga perlu saya tambahkan di poin 78 ya. Selain daripada tadi ibu dan bapak bisa mendiamkan, tapi dengan syarat tadi ya tidak berkata kasar, tetap kita jalankan tugas dan kewajiban kita gitu ya. Nabi SAW itu juga pernah memboikot istri-istri beliau. Pada saat Hafsah radhiyallahu anha, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah minta dinaikkan nafkah, dan tidak sampai di situ, dia mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk sama-sama, gitu kan, minta semua sama Nabi. Nabi terganggu dengan itu karena keputusan Nabi dalam nafkah ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak mungkin mengubahnya. Maka pada saat itu Nabi SAW menghajar atau memboikot istri-istri beliau. Dan beliau bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi mereka selama sebulan. Maka semua ummahatil mu'minin ada di rumah masing-masing. Dan mereka tidak boleh keluar di saat itu. Serta Nabi berada di satu rumah yang sendiri. Selama 1 bulan. Ya. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh Nabi Muhammad SAW menyuruh para istrinya memilih.
Mau dunia, kita berikan apapun yang dia inginkan. Mau harta, mau apa dikasih. Tapi berarti sudah tidak ada status sebagai istri Nabi. Berarti tidak ada keselamatan akhiratnya ini, gitu kan? Atau ridho dengan nafkah yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya, maka itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Intinya semuanya akhirnya introspeksi diri, semuanya memilih Nabi SAW, dan akhirnya berjalanlah rumah tangga kembali dengan baik. Nah, tujuannya di sini adalah memang untuk memberikan pendidikan, Nah, sama juga jangan pemboikotan tanda kutip di sini ya, atau kita mengucilkan atau kita mendiamkan ini itu dengan koar-koar dengan masalah dosa yang dilakukan. Kamu dasarnya pezina, kamu dasarnya ini dan itu, bukan itu tujuannya. Karena kalau kita menghina dia dengan perbuatan dosanya, ini adalah larangan sendiri ya. Gak boleh kita menghina dosa yang orang lakukan. Kita cukup tidak menyukai perbuatannya dengan harapan dia bisa mendapatkan hidayah, ya, dia bisa mendapatkan hidayah. Kita bisa mendengarkan pendapat sebagian ulama berhubungan dengan masalah ini tentang tidak bolehnya kita menganggap remeh atau menghina-hina perbuatan dosa. Jadi kalau misalnya ada orang pun pezina, nggak boleh kita malah mengatakan itu pezina, kita olok-olok dia di dosanya. Karena bisa saja itu makin membuat dia benci dan akhirnya makin terjerumus dalam kesalahan. Berapa banyak suami ataupun istri bermuamalah seperti ini dengan pasangannya malah makin jadi-jadi. Ya, makin jadi-jadi. Bukan dia menyentuh secara keimanan tapi malah menghina-hinanya gitu ya. Ada penyampaian para ulama berhubungan dengan masalah ini, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarikus Salikin, buku beliau ya, yang beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, celaan atas saudaramu karena dosanya adalah perbuatan dosa lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Kita mencela-celah gitu ya, kamu dasarnya pezina, kamu dasarnya gini dan begitu misalnya. Bahkan tingkat kemaksiatannya lebih parah. Karena itu menunjukkan bahwa Anda atau kamu merasa bangga atas ketaatan yang kamu miliki dan kamu memuji diri kamu sendiri dan merasa suci dari dosa-dosa. Sedangkan saudaramu telah melakukan dosa, maka bisa saja hancurnya hati karena dosa-dosa dan apa yang terjadi pada dirinya dapat menimbulkan sikap rendah hati, memandang dirinya dalam keadaan kehinaan, membebaskan dirinya dari sifat merasa lebih baik, kesombongan dan rasa berbangga-bangga. Dia berdiri di hadapan Allah sembari menundukkan kepala sebagai bentuk penghambaan dan kehinaan dengan hati yang remuk atau dengan penyesalan atau tanda penyesalan. Jadi kalau teman pasangan kita, anak-anak kita sudah merasa bersalah, biasanya itu mereka bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Misalnya terdiam kalau kita sedang berikan masukan, atau dia terlihat merasa menyesal. Nah, jangan keadaan itu ditunggangi justru untuk kamu memang dasarnya nggak tahu diri, kamu begini, itu malah membuat mental nanti. Dan melakukan perbuatan seperti ini itu mengundang dosa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ada dua orang, kata Nabi SAW, yang satu ahli ketaatan, maksudnya orang yang taat, orang soleh, yang satunya ahli maksiat. Setiap kali dinasihatin oleh orang yang taat, si ahli maksiat ini, dia diam saja gitu kan. Tetapi karena tidak, seakan-akan tidak diterima masukannya, maka orang yang soleh ini berkata, Allah tidak akan memaafkan kamu. Langsung dipatok begitu. Kamu kan terus buat dosa nih, sudah saya nasihatin kamu gak mau dengar. Ya, berarti dengan begitu Allah tidak akan maafkan kamu. Maka kata Nabi SAW, Allah pun pada saat itu berfirman sambil mengatakan, siapa orang ini berani-beraninya mendahuluiku dalam keputusan. Allah gak pernah bilang ahli maksiat tidak akan dimaafkan. Akan dimaafkan, Allah itu maha pengampun. Salah satu sifat Allah Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Itu artinya yang selalu rutin dan tidak pernah bosan untuk memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Maka Allah berfirman, kata Nabi SAW, ketahuilah aku telah memaafkan si pelaku dosa ini dan aku telah menghancurkan amal orang yang soleh ini. Karena memang dia justru menghardik-hardik kan gitu. Bisa saja orang terjerumus dalam dosa itu Bapak Ibu sekalian disebabkan karena kebodohan dia, misal. Atau bisa karena dia tidak tahu hukumnya dia. Atau memang karena kelemahan iman. Kita semua bisa rasakan kapan lemah iman kita, kapan bertambah. Mungkin pada saat itu dia lemah dan tergoda.
maka bukan saatnya untuk dihardik-hardik atau disalahkan gitu ya. Justru dirangkul supaya dia tidak lagi mengulanginya, kan gitu. Ada keadaan kadang-kadang terdesak. Misal memang dalam kondisi dia diancam, ada orang begitu, ada yang mencuri karena diancam, ada orang yang melakukan kriminal karena diancam, diintimidasi, anaknya ditahan dan segala ditawan dan seterusnya lah. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi penyebabnya gitu ya. Kalaupun dia melakukan dosa itu karena kesukaan dia sendiri, karena dia mau, tetap juga sama. Tidak boleh kita hinakan perbuatan dosa dia, ya, atau fisiknya. Tapi yang sedang kita luruskan adalah kesalahannya saja. Bagaimana kita tunjukkan kalau itu tidak boleh dalam agama. Karena bisa saja kita juga mengulanginya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang menganggap remeh dan menghina-hina perbuatan dosa seseorang, bukan mustahil dosa itu nanti akan dia lakukan juga. Bukan mustahil dosa itu juga bisa dia lakukan. Maka ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati sekali. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Dasar pezina, dasar pembohong, bisa saja kembali kepada kita. Karena pelaku maksiat bukan untuk dihina, tapi untuk didoakan agar dapat hidayah dan diluruskan kesalahannya. Bahkan kita tidak boleh dalam banyak hadis menghina syaitan. Syaitan aja nggak boleh. Misalnya kita dibisikin syaitan nih untuk malas sholat atau kita mau buat dosa, lalu kita mengatakan kurang ajar nih syaitan nih. Itu nggak ada manfaatnya. Itu makin membuat syaitan itu besar. Ya, karena seakan-akan dia berhasil menggoda kita. Ajaran Nabi SAW kita baca bismillah atau a'udzubillah supaya kita terlindungi dari kejahatannya. Nah itu yang benar. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dia. Sudah selesai, cukup seperti itu saja. Nah ini poin-poin penting. Jadi jangan sampai kita merasa bangga dengan kita sudah taat sementara dia maksiat. Ya. Rangkul semua orang yang masih jauh dari agama. Ibu-ibu misalnya melihat ada teman-temannya atau lingkungannya belum pakai jilbab. Justru itu sasaran dakwah kita. Ya kan? Kalau orang sudah pakai jilbab, orang sudah pakai syar'i misalnya, yang syar'i, yang betul-betul sempurna menutup auratnya, kita tinggal berikan dukungan saja. Karena dia sudah tutup aurat. Tapi siapa yang akan menolong orang-orang yang belum tutup auratnya? Kenapa kita harus sinis pada saat melihat seseorang yang memang ternyata penampilannya belum tutup aurat? Mungkin dia belum faham agama. Mungkin belum tersentuh secara keimanan. Mungkin kita bisa meraih menjadikan itu sebagai ajang pahala buat kita. Dengan cara kita justru menjadikan, kalau saya pribadi ya, saya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki tentunya, karena tidak ada manusia yang sempurna, banyak sekali kekurangan ilmu yang harus kita benahi, yang kita harus tambah, yang harus lebih kita tekuni gitu ya. Tapi saya melihat kalau ada orang-orang yang masih jauh dari agama, kayak ada kita temukan, kalau saya temukan bapak muslim saya masih belum sholat, belum tutup aurat, masih melakukan pelanggaran, saya melihat itu bukan satu hal yang harus saya benci, justru itu peluang pahala buat saya. Bagaimana saya datang, coba salaman, memberikan nasihat, memberikan syarat, siapa tahu Allah bukakan hatinya dan dia bisa dapat hidayah. Karena kalau kita hanya fokus kepada orang yang sudah hijrah, lalu siapa yang akan mendakwahi orang-orang yang belum tahu, belum hijrah gitu kan? Jadi pelanggaran orang pun bisa menjadi ajang dakwah dan pahala buat kita. Maka jangan dibenci gitu kan. Apalagi membenci fisiknya. Karena kita disuruh, kalaupun kita harus membenci perbuatannya saja. Pelanggaran itu, sebatas itu. Kapan dia tinggalkan, maka berarti sudah tidak ada lagi kebencian. Bayangkan Bu ya dan Bapak sekalian, kalau seandainya kita ini membenci fisik ahli maksiat. Misal, dia pernah berzina, kita benci dia secara fisik. Misal, kebencian ini berbahaya karena kapan dia taubat tetap berlanjut kebencian kita. Walaupun sudah ada bersama-sama kita di samping kita dulu di majelis ta'lim, kita tetap digoda oleh syaitan, itu pezina loh. Dia tuh pernah mencuri dan segala macam. Padahal orang sudah taubat. Nah kalau kita benci perbuatannya saja yang melanggar agama itu, maka kita akan bisa menerima. Oh ternyata dia dulu berbuat salah, sekarang sudah tidak lagi. Ya, sudah kita bisa menerimanya. Makanya sering kami sampaikan dalam kajian-kajian bagaimana sahabat-sahabat saja manusia yang mulia tidak luput dari masa lalu. Sebagian mereka, tidak semuanya. Seperti kasus Umar bin Khattab, ya, kasus Amr bin As, kasus Khalid bin Walid, kasus
Abu Sufyan, istrinya Hindun, Wahsy yang telah membunuh Hamzah di Uhud. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi itu yang tadinya masa lalunya buruk sekali, gitu kan. Tetapi setelah masuk Islam, tidak ada sahabat Nabi yang mengatakan kamu dulu pembunuh umat Islam loh, kamu dulu tuh begini dan begitu. Dirangkul dengan sangat baik karena memang mereka sudah paham yang tidak disukai perbuatannya. Pada saat perbuatan buruk itu sudah ditinggalkan, maka sudah selesai. Nah, seperti itulah tambahan informasi berhubungan dengan masalah poin ke-78 ya. Jadi betul-betul murni kita mengucilkan tanda kutip di waktu tertentu atau mendiamkan atau menahan fasilitas, semua itu tujuannya agar dia menyadari kesalahannya dan kita tidak menyebut-nyebut ya kesalahan tersebut berulang-ulang atau menjadikan sebagai bahan olokan lah ya. Kalau menyebut bisa saja kita mengatakan, kalau ditanya kenapa kamu berubah sikap, ya karena kamu nggak sholat misalnya, itu mengganggu saya. Karena kamu masih bergaul bebas, itu mengganggu saya. Karena begini dan begitu misalnya. Kita bisa sampaikan dengan tutur kata yang santun, tujuannya untuk memberikan dia bahan atau sebagai bahan introspeksi. Baik, sekarang kita masuk ke 79 dari awal belajar ya. Dan ini ide ke-6 di dalam bab kita. Bab ke-4 menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Dikatakan, apakah engkau wahai bapak pernah mencoba menulis surat untuk istrimu atau anakmu atau anggota keluargamu? Mungkin engkau akan berkata, untuk apa? Mereka ada bersamaku dan tidak berpisah dariku. Aku katakan, cobalah dan jangan lupa mendoakanku manakala engkau melihat hasilnya yang mencengangkan. Manakala engkau melihat pada seseorang dari mereka sebuah perilaku yang salah yang engkau tidak terima, lalu engkau menasihatinya namun tidak menghiraukannya. Engkau meluruskannya namun dia belum mau sadar. Maka tulislah sebuah surat yang dihiasi kata-kata yang menunjukkan kecintaan dan kasih sayang dengan dorongan nasihat yang tulus. Tulislah apa yang dia lakukan atau dia tinggalkan. Dengan izin Allah engkau akan memetik buah keridhaan sesudah engkau menanam berbenih nasihat dengan cara yang sahih atau yang benar. Kesimpulannya di ide ke-79 ini adalah salah satu metode untuk memperbaiki kesalahan pasangan atau anak, menuliskan sebuah surat. Mungkin ini sudah dianggap kuno di masa sekarang karena orang sudah tulis di handphone segala macam. Tapi penulis menyarankan tidak ada salahnya untuk melakukan ini, ya. Tidak ada salahnya untuk melakukan. Di saat kita sudah coba sampaikan dengan lisan ternyata belum berbekas, kita sudah coba mungkin gunakan orang ketiga, kita juga sudah coba doakan, maka sempurnakan metode kita dengan metode ini, menulis surat. Saya teringat sikap Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau waktu diutus oleh ibunya pergi belajar ke Mekah. Ya. Beliau dari pedalaman yang ada, kalau sekarang sudah negara Saudi ya, itu dari pedalaman padang pasir, beliau dikirim ke Mekah oleh ibunya untuk belajar. Ibunya masih awam dan ibunya cuma tahu ada Ka'bah di sana, ada banyak ulama disuruh belajar. Ibnu Taimiyah pun pergi dan belajar. Setelah dia banyak belajar dari para ulama, dia menemukan banyak sekali kesalahan, kekeliruan yang terjadi di kehidupan ibunya, di kampungnya gitu ya. Gimana caranya dia menyampaikan ini? Sementara ibunya sudah berbuat baik, ibunya sudah mengirim dia ke Mekah untuk belajar. Maka dia pun menemukan satu metode yang menarik, yaitu dia kirim surat kepada ibunya. Setelah dia salam, kemudian dia memuji Allah, baca salawat pada Nabi SAW, lalu dia memuji-muji dan berterima kasih pada ibunya. Terima kasih ibu-ibu sudah mengirim saya ke Mekah. Saya di Mekah itu digambarkanlah tentang keadaan di Mekah seperti apa. Saya di sini hidupnya nyaman, bisa ibadah, bisa umroh, bisa haji, belajar dari para ulama, segala macam hal. Dan saya berterima kasih ibu karena jasa ini dan segala macam. Nah, setelah memuji ibunya atas jasanya, barulah dia masuk ke poin, dia mengatakan, saya ingin berbagi ibu, saya belajar di sini dan saya baru tahu, seakan-akan dia cerita keadaan dia, bukan sedang dia gurui ibunya. Dia ingin meluruskan apa yang ibunya salah selama ini. Maka dia pun mengatakan, saya baru tahu dari Syekh Fulan ternyata ada ayat Al-Quran yang bunyi seperti ini. Dan ternyata maksudnya adalah seperti ini, pendapat ulama seperti ini. Dan saya bersyukur karena saya bisa tahu ini, terima kasih ibu ini karena jasa ibu misalnya. 1, 2, 3, 4, banyak hal.
Karena ibunya waktu terima surat tersebut tidak merasa digurui, merasa anaknya ini justru makin baik akhlaknya, dan bahkan dia jadi banyak tahu ilmu agama, ya, dan tahu dalil-dalil, dan itu dia berbagi dengan ibunya, maka ibunya bisa terima. Akhirnya ibunya bisa menerima. Nah itu poin juga penting gitu ya. Bagaimana kita menggunakan metode, apalagi kalau mungkin kita melihat orang ini seperti ibu misalnya di posisi sebagai istri menghadapi suami. Mungkin suami merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Nah ini agak sulit untuk menghadapi kalau ada orang tipologi seperti ini. Akhirnya kita harus menggunakan metode-metode yang tidak dia merasa dirinya digurui. Ya, tidak merasa dirinya digurui, tapi dia merasa kalau dia sedang mendapatkan informasi saja. Nah seperti itu ya. Ini saya pernah lakukan pada ayah, rahimahullah, ayah saya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah hukum agama. Kemudian saya tidak nyaman, bukan tidak nyaman, saya merasa tidak pantas untuk sebagai anak untuk bisa menasihatin beliau gitu ya. Terus saya mengingat metode Ibnu Taimiyah, saya menulis surat, saya mengatakan terima kasih pada beliau karena saya termasuk sebab bisa masuk kuliah di Madinah karena beliau segala macam. Lalu saya mengatakan selama ini saya belajar di Madinah begini dan begitu, saya sampaikan semuanya. Akhirnya selepas beliau sholat duha, waktu masih hidup dulu, beliau panggil saya lalu mengatakan, Khalid ini sudah sampai ke saya. Dan saya melihat ini adalah cara yang baik gitu ya, untuk menyampaikan kepada orang tua. Dan saya sudah sampai kepada saya, kamu sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyampaikan kepada saya. Intinya beliau menerima dan juga beliau berterima kasih terhadap metode tersebut. Itu saya tulis surat biasa ya, contohnya. Nah ini saran dari penulis. Mungkin kalau saya tambahkan, tidak ada salahnya mungkin kita memberikan ungkapan-ungkapan baik. Ya, ungkapan baik itu seperti misalnya tulisan-tulisan yang baik, puji-pujian yang baik terhadap kebaikan suami, kebaikan orang tua, kebaikan anak-anak yang selama ini mungkin ada yang ibu ingat dan bapak ingat, misalnya anak pernah berbuat satu perbuatan baik, kita sebutkan dulu itu, baru kemudian kita berikan masukan apa yang kita ingin berikan sebagai masukan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ide ke-80, dan ini tentunya yang ketujuh ya, kalau di bab kita ini, ide ke-80 ini, mengadakan rekreasi bersama beberapa keluarga yang sama-sama taat menjaga agama, yang sama-sama baik mengamalkannya, yang sama-sama istiqomah di atasnya. Tujuannya agar seorang muslim yang memegang teguh agamanya tidak merasa terasing di jalannya, karena ada pihak yang mendukung dan ada rekan perjalanan yang berjalan bersama. Baik bila dalam rekreasi itu disiapkan sebuah program dakwah yang menyeluruh tanpa mengabaikan sisi kesenangan dan hiburan dengan sesuatu yang mubah. Nah di sini kita membahas lebih dalam tentang masalah ide yang penulis berikan dalam mendidik keluarga agar lebih islami, yaitu rekreasi bersama. Nah di sini mungkin kita berikan masukan-masukan. Dalam rekreasi ini kita sebagai orang tua harus bisa memilah dan menyortir tempat-tempat mana yang bisa kita datang. Kalau selama di lokasi itu ada hotel yang syar'i, ya kita datangin gitu ya. Lebih bagus kita pilih hotel itu. Kalau tidak ada, maka kita cari yang minimal sekali mudaratnya gitu ya. Bukan malah hotel-hotel yang membuat kita jauh, anak-anak kita jauh dari agama gitu ya. Maka ini juga perlu kita pilih. Dan tidak usah khawatir tentang masalah kenyamanan hotel-hotel syari. Hotel syari saya pernah datang di Pekalongan, saya pernah datang di Surabaya, saya pernah datang di Bandung ya. Di beberapa itu saya temukan hotelnya nyaman-nyaman saja gitu ya. Walaupun misalnya bintang 3 atau bintang 4, tapi nyaman-nyaman, bersih, nyaman gitu ya. Malah kita tidak menemukan minuman keras, tidak terganggu dengan lagu-lagu di diskotiknya pada saat malam hari misalnya. Sangat tenang. Dan saya dikagetkan, ternyata memang ini punya pangsa pasar sendiri. Salah satu sahabat yang saya kenal di Jakarta ini, beliau punya perhotelan syariah. Dan saya waktu itu tablik akbar di satu kota di Jawa Tengah. Kebetulan nginap di hotel beliau. Hotelnya sangat nyaman, hotel syariah dan bintang 3 sebenarnya, tapi sangat nyaman gitu ya. Bahkan di setiap kamar itu ada speaker yang bisa mendengarkan ceramah dan tilawah Al-Quran dan juga mendengarkan lantunan azan.
Cuman memang itu bisa dikecilkan dan dibesarkan, tergantung orang kalau masuk dia tidak mau dia tinggal hilangkan, matikan volume suaranya jadi tidak terdengar apa-apa. Tapi kalau orang mau sambil ngisi waktu dia mendengarkan tilawah, mendengarkan ceramah itu bisa saja dia melakukan itu. Nah, waktu itu saya betul nginap di situ, saya sama keluarga, hotelnya sangat nyaman, bersih, ya. Dia memang menjalankan sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Maksudnya memang kebersihan itu bagian daripada agama kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah indah, rapi, bersih dan suka semua itu. Kemudian saya turun di lift ketemu sama orang-orang non-muslim. Saya tahu orang muslim karena dari pakaian mereka mungkin ya. Sepertinya saya lihat ini orang non-muslim gitu. Karena perempuannya tidak berhijab, anak-anak mereka dan sepertinya juga orang asing. Intinya saya satu lift, saya tidak ngomong apa-apa. Begitu saya naik ke mobil sahabat saya lalu saya bertanya, kebetulan beliau panitia yang mengundang saya. Apa di hotel antum ini ada orang non muslim yang datang? Dia bilang ada Ustaz. Terus antum pernah tanya nggak apa sebabnya mereka memilih hotel ini? Padahal mereka sudah tahu ini hotel syar'i, hotel Islam. Nggak ada minuman keras, nggak ada perempuan nggak benar, nggak ada karaoke, nggak ada diskotik, nggak ada. Dia bilang, iya saya pernah tanya. Dan jawaban mereka mengejutkan karena mereka mengatakan orang-orang yang masih bersih fitrahnya walaupun non muslim. Si bapak-bapak yang membawa keluarga itu ditanya, kenapa? Mereka bilang, karena saya lebih tenang meninggalkan keluarga saya di hotel seperti ini. Tidak ada perempuan nakal, tidak ada musik-musik yang ribut, tidak ada minuman keras. Ini saya lebih bisa terjamin keluarga saya tidak terganggu. Itu orang non-muslim yang memberikan kesaksian. Nah, kenapa kita orang-orang muslim justru tidak melakukan itu? Kenapa ini satu poin. Poin yang lain, kenapa kita pada saat rekreasi tidak sengaja mengajak teman-teman kita, maksudnya ini harusnya sengaja kita lakukan ya, tapi kenapa kita tidak sengaja mengajak ya teman-teman kita yang sama-sama sudah hijrah, sama keluarga dan keluarga sama-sama pergi. Jadi bukan hanya kita sekeluarga. Yang disarankan oleh penulis adalah misalnya kita mengajak 5-6 keluarga, sama-sama kita pergi ke penginapan rekreasi itu. Mungkin di tempat itu karena kita rame-rame 5-6 keluarga, maka kita bisa bermain bersama, anak-anak bisa bersama, para suami bisa diskusi sama-sama, istri. Tapi karena semuanya sudah hijrah, maka yang dibahas mungkin adalah kajian atau apa gitu ya. Lebih bagus lagi kalau yang kita lakukan adalah rekreasinya ini sekaligus mengikuti daurah-daurah gitu ya. Itu pelatihan-pelatihan gitu ya. Kayak insya Allah nanti kami Jumat, Sabtu, Ahad ini mulai besok sampai Ahad kita ada manajemen rumah tangga Islami di Puncak. Itu selain rekreasi keluarga juga bisa sambil belajar. Jadi keluarga yang ikut sama kami itu yang suami istrinya sama saya 5-6 kali pertemuan. Anak remajanya kita buatin kelas, ada gurunya sendiri. Anak-anak juga kita buatin kelas, ada gurunya sendiri. Nanti mereka di hari terakhir akan menampilkan apa saja yang mereka belajar selama 2 hari dengan tim kami gitu ya. Dan banyak sekali orang tua yang kaget ternyata mereka bisa banyak hafal surah-surah Al-Quran, mereka bisa banyak hafal doa-doa. Akhirnya selain rekreasi keluarga, nikmatin hotel, nikmatin cuacanya, udaranya, kemudian kita juga ada outdoor activity, kita ada outbound dan segala macam. Itu hanya membawa banyak sekali efek. Tapi yang tidak kalah penting, ada hal-hal yang bisa menambah keimanan. Juga perlu diperhatikan kalau kita lagi biasanya ya terbukanya pintu-pintu dosa itu di saat kita sedang lalai. Nah kalau rekreasi tetap komitmen jaga sholat di awal waktu ya. Justru di hotel-hotel bintang 5 itu jangan ketinggalan sholat tahajud. Karena kita sangat nyaman. Masa lagi nyaman di hotel bintang 5 lagi betul-betul tidak ada kepenatan dunia, tidak ada kepekerjaan lalu kemudian kita tidak sholat tahajud. Justru di tempat yang nyaman ini kita sholat tahajud, kita sholat duha. Boleh menjamak kalau kita musafir duhur asar tapi tetap tidak lalai dari zikir habis sholat, zikir pagi dan petang. Apa yang mau dikejar gitu kan? Toh juga kita waktunya santai. Nah di waktu-waktu santai ini agar tidak terbuka pintu-pintu dosa kita maksimalkan dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini misalnya ya. Tidak ada halangannya juga kita kalau lagi rekreasi keluarga, ibu dan bapak menyiapkan waktu untuk membacakan buku-buku agama pada anak-anak di selang-selang waktunya gitu ya. Atau Anda punya kelebihan rezeki, Anda ajak guru-guru mereka. Guru-guru anak-anak yang di sekolah yang kira-kira bisa menambah, membantu anak-anak murajaah, menceritakan kepada mereka kisah para nabi-nabi gitu ya.
Kita ajakkan untuk anak laki-laki, kita bawain guru laki-lakinya. Mungkin kalau ada kelebihan rezeki sama keluarganya mereka juga ikut. Kalau perempuan sama guru perempuannya misal. Itu juga metode-metode yang sangat bagus. Sehingga rekreasi keluarga ini bermakna. Bukan hanya sekedar pergi kemudian pulang, hanya sekedar menikmati cuaca, tapi iman kita drop karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harusnya dihindari gitu ya. Kemudian ide ke-81 selanjutnya ya, memanfaatkan rekreasi dan perjalanan darat atau laut atau udara untuk menguatkan iman di dalam hati mereka. Hal ini dengan mengaitkan mereka dengan Tuhan mereka pada setiap apa yang mereka lihat atau dengar atau alami. Menunjukkan kepada mereka dunia dengan kacamata akhirat, keindahan mengingatkan surga, berikut kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, keburukan dan kejelekan mengingat api neraka yang membakar dengan segala isinya yang menyakitkan, gunung-gunung mengingatkan kekuatan Allah, langit-langit mengabarkan kuasa Allah, lautan memberitahukan keagungan Allah, awan menyatakan rahmat Allah, dan demikianlah seorang muslim hidup bersama keluarganya dengan hati yang hidup dan terjaga. Dia selalu mengumamkan bersama keluarganya dalam renungan, tadabbur dan tafakkur. Tadabbur merenungi ayat-ayat Al-Quran, tafakkur memikirkan ciptaan Allah. Firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 11, "Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladzina min duni." Ini adalah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Orang yang berpaling dari Allah hidup seperti hidupnya orang jahil, lalai lagi bodoh. Di poin ini kita masih membahas tentang masalah rekreasi. Kalau tadi lebih kepada mengajak keluarga-keluarga muslim yang lain yang sama-sama sudah hijrah, atau tadi guru-gurunya anak-anak, atau guru kita yang mengajar kita misalnya, sama-sama kita jalan sehingga dibuatkan program-program dalam rekreasi tersebut hal-hal yang bermanfaat. Kalau di sini lebih kepada kita sendiri menunggangi setiap momen di jalanan ataupun di tempat rekreasi tersebut untuk mengingatkan diri kita dan keluarga, terutama anak-anak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini jangan melewatkan misalnya kenikmatan-kenikmatan yang ada seperti memandang lautan, memandang pegunungan, pemandangan yang indah. Kita kaitkan, ini baru di dunia nak, bagaimana dengan di surga nanti? Kita mungkin penataan hotel yang bagus, ini baru di dunia, bagaimana dengan istana nanti di surga misalnya. Dan tidak ada salahnya kalau ibu dan bapak mau melihat dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Dua surah ini berdekatan, Ar-Rahman dulu baru Al-Waqi'ah. Ini menceritakan panjang lebar dan detail masalah surga gitu ya. Kita coba baca ayat-ayat tersebut, kita baca ya, ayo kita buka yuk aplikasi Al-Quran surah Ar-Rahman. Ya, kemudian kita mulailah membaca, walaupun dengan terjemahannya. Bagaimana Allah gambarkan fasilitas istanahnya, permadaninya, kebun-kebunnya, pakaiannya ahli surga gitu ya. Dan juga pelayan-pelayannya, maka itu kita hubungkan. Jadi nikmat-nikmat yang ada ini tidak membuat mereka lalai seakan-akan inilah nikmat yang maksimal. Ini masih kecil sekali. Dan Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang dicelupin di lautan lalu diangkat. Maka tidak akan ada bandingannya antara dunia dan akhirat. Makanya Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya, bagaimana pendapat anda tentang perbandingan dunia akhirat? Dia mengatakan, kamu menanyakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Dunia dimulai dengan tangisan, diakhiri dengan ditangisi. Kita lahir menangis, kita meninggal ditangisi, gitu kan? Sementara akhirat dimulai kalau orang beriman dengan kebahagiaan, begitu mereka meninggal dapat berita gembira, dan juga selama dunia mereka ibadah, mereka meninggal dapat berita gembira dari para malaikat, mereka akhirnya juga ditutup dengan surga. Susah sekali untuk mempertemukan ya antara dunia dan akhirat. Di dunia ada saatnya orang makan, saat dia lapar, ada saatnya dia berhenti karena dia kenyang. Di surga tidak ada namanya kenyang dan lapar. Orang makan karena menikmati, orang berhenti karena dia mau pindah ke makanan lain. Sampai kata Nabi SAW, ya sesungguhnya orang yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 100 orang pelayan. Yang pelayan itu masing-masing membawa nampan di kanan kiri tangannya, makanan. Lalu orang ahli surga itu akan menikmati dari nampan pertama sampai nampan terakhir tanpa jenuh. Tidak ada rasa kenyang, nggak ada rasa lapar.
Ya, karena memang orang makan menikmatinya. Dan kata Nabi SAW, sisa makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat yang itu juga lebih wangi dari kasturi. Jadi nggak ada WC, nggak ada orang lagi buang air besar, buang air kecil di surga, nggak ada lagi. Semua itu kenikmatan-kenikmatan dan itu jelas dalam dalil-dalil syar'i. Dalam dua surah tadi saya bilang Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Dan kalau mau lebih detail bisa membaca buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ini kurang lebih ada 63 bab seingat saya di dalamnya. 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Dan juga sudah kami bedah. Insya Allah di playlist YouTube sudah ada bahasan ini. Maka kita bisa baca sambil jalan ya. Saya pernah punya pengalaman waktu masih bujang, waktu masih SMA, waktu itu di kota Madinah. Ada satu sahabat dekat saya, Dr. Muhammad Hafizahullah. Beliau sekarang sudah profesor dan ngajar di kampus kami. Ada satu metode, waktu itu saya kena ikut-ikutan sama teman-teman saja. Dia datang di hari libur kami, waktu itu kami libur Kamis dan Jumat. Di hari Rabu, dia mengajak kami, ayo kita rekreasi yuk, pergi naik mobil pick up, kami pergi ke padang pasir, jauh sekali, masuk, sudah tidak ada orang lagi. Di padang pasir yang sangat lepas gitu, tidak ada orang, tidak ada penghuni. Lalu kemudian dia turunkan kemah dari mobil, lalu kami pasang kemah, lalu dia bilang kita nginap di sini 2-3 hari. Oke, disiapin kita kemudian pergi ke satu pasar di perkampungan dekat situ, sekitar mungkin 20 menitan jalan, belanja segala macam, kita masak sendiri, kita ada juga makanan yang sudah jadi. Saya merasa itu pengalaman yang sangat mahal sekali gitu, karena saya belum pernah lakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu setiap ada kesempatan kami sholat berjamaah, dia buka buku Riyadhus Shalihin, baca tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang Dajjal, tentang keluarnya Dabah, hewan melata nanti yang bisa berbicara, tentang keluarnya Yajuj dan Majuj. Itu di saat tempat yang sangat nyaman, jauh dari kebisingan, kita lagi luangin waktu memang untuk bersenang-senang. Itu subhanallah, mendengar ini lebih berbekas ilmunya. Sampai saya masih sekarang kalaupun saya menyampaikan tentang Dajjal, Yajuj, Majuj, saya masih teringat hadis-hadis yang sempat kita baca bersama-sama atau dibacakan oleh beliau pada saat sedang jalan gitu ya. Sisi lain juga kita ada berlari bersama, main bola bersama dan segala macam. Tapi rekreasi seperti ini manfaatnya sangat besar ya. Ternyata kita bisa sambil pulang membawa ilmu. Saya merasa betul waktu pulang ke kota Madinah waktu itu, karena cukup jauh dari kota Madinah mungkin sekitar 50 km. Dan sengaja kita masuk ke padang pasir, tidak ada pemukiman, udaranya masih sejuk. Kami sampai jalan cari sumber mata air di situ, dapat ada di antara gunung-gunung. Kita mandi, minum dari situ. Banyak hal yang kita lakukan. Dan pada saat pulang ke kota Madinah, saya merasa kok ada perubahan yang terjadi. Merasa kayak lebih semangat untuk ibadah, karena ternyata Allah sudah berikan kita kesempatan tinggal di Madinah, bisa sholat di Masjid Nabi, bisa belajar ilmu agama, belajar berapa hari saja di situ sudah banyak manfaatnya. Contohnya ya, nah, itu semua bisa mendatangkan manfaat-manfaat yang besar. Saya juga punya pengalaman sama beliau pribadi pada saat kami awal kenalan dan sampai sekarang alhamdulillah persahabatan masih berjalan. Itu kadang-kadang kalau datang hari-hari tertentu yang dia lagi lowong, dia tawarkan, ayo kita sholat di Masjid Nabawi. Kami dijemput di kampus, di asrama kami lalu dibawa ke Masjid Nabawi. Nah, kadang-kadang kami duduk di halaqah ulama siapa gitu ya. Nah, dalam perjalanan pun pada saat pulang atau di mobil beliau atau pada saat kami pergi dan sebelum turun aja, itu kadang-kadang beliau bawa satu buku saku lalu mengatakan, ayo kita berlomba yuk hafal buku saku ini ya. Buku saku itu buku-buku seperti Ushulul Tsalatsa ya, 3 landasan dasar mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam. Tapi kita menghafal buku itu lalu kita saling store. Kadang-kadang juga cuma dia bacakan saja. Hari ini kita ambil faedah dari ini ya, baca sebuah potongan misalnya. Contoh. Kemudian kita tutup hari ini perpisahan kita dengan halaman lembar ini yang kita baca dari buku ini ya, sehingga ada faedahnya. Nah, contoh-contoh seperti itu kan momen-momen yang bisa digunakan, diambil kesempatan itu ya. Saya kadang-kadang kalau lagi di kendaraan juga sama anak-anak saya tanya, ini kuburan kita lewat, sudah hafal belum doa kuburan? Jadi kadang-kadang karena sering saya ulangi, anak-anak sudah hafal beberapa riwayat tentang masalah itu. Ada orang miskin, ini kita mampir. Alhamdulillah kita tidak seperti mereka, ini bantu mereka ya. Saya kasihin uang anak-anak di tangannya, mereka lalu memberikan. Jadi sekarang setiap lewat, lihat orang miskin pasti mereka bilang, itu tuh orang miskin. Nah, mereka sudah dengan semangat. Banyak hal yang bisa kita tunggangi di saat kita sedang berjalan di kendaraan.
Nah di sini beliau sudah mencakup semua ya. Saya ulangi lagi, dikatakan memanfaatkan rekreasi dan perjalanan darat, apakah kita naik mobil ya, atau laut atau udara, untuk menguatkan iman di dalam hati mereka. Hal ini atau hal itu dengan mengingatkan mereka kepada Tuhan mereka pada setiap apa yang mereka lihat atau dengar atau alami. Menunjukkan kepada mereka dunia dengan kacamata akhirat. Maksudnya dunia ini akan kita lewatin, ini sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Keindahan mengingatkan surga berikut, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Keburukan dan kejelekan mengingatkan api neraka yang membakar dengan segala isinya yang menyakitkan. Misal kita lewat di sebuah pedesaan memang pernah kena banjir, gempa dan segala macam. Nah itu kita jadikan ini momentum Allah datangkan peringatan karena ada pelanggaran agama. Di akhirat lebih berat lagi siksaannya. Ya. Kemudian gunung-gunung mengingatkan tentang kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar melewatinya. Siapa yang menancapkan gunung-gunung ini? Ya, bagaimana kekarnya, bagaimana kuatnya, bagaimana padatnya, semua ini ada penciptanya. Langit-langit yang mengabarkan tentang kuasa Allah berdiri tanpa tiang, lautan memberitahukan keagungan Allah dengan berbagai macam jenis hewan ada di dalamnya, awan menyatakan rahmat Allah, karena awan itu bergerak sesuai dengan perintah Allah dan turun hujan di tempat mana yang Allah perintahkan. Dan demikianlah seorang muslim hidup bersama keluarganya dengan hati yang hidup dan selalu terjaga, karena selalu saling mengingatkan. Dia selalu mengumamkan bersama keluarganya dan renungi, tadabbur dan tafakkur firman Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ciptaan-ciptaan Allah, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Nah ini salah satu metode juga yang menarik yang bisa kita terapkan. Ya. Baik, ini mungkin poin-poin bahasan kita pada kesempatan ini, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita belajar ini bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk selalu belajar dan mengamalkan, dan Allah berikan kepada kita kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman dan amal saleh, serta bertobat dari dosa-dosa kita, dan semoga Allah juga menyatukan kita insyaAllah di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Udah benar dari Allah pastinya, silakan ambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.